Selamat pagi, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai peranan guru dalam sistem pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ferry Krisyanti Turnip dan juga Friska Damayanti Parhosip. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari peranan guru. Nah, guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Nah, dalam hal ini peran guru sendiri berarti adanya kehadiran dan pola tingkah laku seorang pendidik dalam memberikan pelayanan kepada siswa agar menjadi peserta didik yang selaras dengan tujuan sekolah dan juga mampu meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah mengenai peranan guru dalam sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Moon pada tahun 1989. Adapun peranan tersebut antara lain yang pertama yaitu adalah guru sebagai perancang pembelajaran. Dalam hal ini, dalam peranan guru sebagai perancang pembelajaran ini, guru dituntut untuk berperan aktif dalam merencanakan proses belajar mengajar tersebut dengan memperhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran, yang meliputi pertama, menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, kebutuhan dan kemampuan siswa, komprehensif, sistematis, dan fungsional efektif. Yang kedua, merancang metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa. Yang ketiga, menyediakan sumber belajar. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam pengajaran. Yang keempat yaitu media. Dalam hal ini, guru berperan sebagai mediator dengan memperhatikan relevansi ataupun seperti juga materi dalam hal keefektifan dan keefisienan sesuai dengan metode serta pertimbangan praktis. Jadi dengan waktu yang sedikit atau terbatas tersebut, guru dapat merancang dan mempersiapkan semua komponen agar berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pembelajaran. Nah, dalam hal ini kita dapat menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pembelajaran. Dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik. Nah, sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, guru diharapkan dapat melakukan hal-hal seperti yang pertama, memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar guru memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi yang akan dikaji bersama siswa. Yang kedua, guru dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata daripada yang lain. Yang ketiga, guru perlu melakukan pemetaan tentang materi pembelajaran. Misalnya, dengan menentukan mana materi inti yang wajib dipelajari siswa, mana materi tambahan, dan mana materi yang harus diingat kembali karena pernah dibahas, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu guru sebagai pengelola pembelajaran. Nah, tujuan umum pengelola kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan tujuan khususnya yaitu adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa. Nah, dalam peranan guru sebagai pengelola pembelajaran ini, guru hendaknya mampu mempergunakan pengetahuan tentang teori belajar mengajar dari teori perkembangan hingga kemungkinan untuk menciptakan situasi belajar yang baik dan mengendalikan pelaksanaan pengajaran dan pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Tujuan mengajar adalah mempermudahkan siswa untuk belajar. Ini hakikat peran fasilitator dalam pembelajaran. Agar dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipahami, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber pembelajaran. Yang kelima yaitu adalah
Guru berperan sebagai demonstrator. Guru sebagai demonstrator ini berperan untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membantu siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Seperti halnya, guru harus menunjukkan sifat-sifat terpuji. Dengan begitu, sebagai demonstran, guru berperan sebagai model dan teladan bagi setiap siswa. Yang kedua, guru harus dapat mengatur strategi pembelajaran yang lebih efektif, sehingga pesan yang disampaikan oleh pengajar kepada siswa dapat tersampaikan dengan baik dan dapat lebih dimengerti dan dipahami oleh siswa tersebut. Perkenalkan, nama saya Friska Damayanti Parusip. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan Saudari Ferry. Selanjutnya, guru sebagai demonstrator. Guru sebagai demonstrator berperan untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Siswi atau siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. Selanjutnya, guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar dalam upaya memberikan motivasi. Guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurunnya prestasi di sekolah. Selanjutnya, guru sebagai konselor. Sebagai konselor, guru diharapkan akan dapat memproses segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, guru sebagai pelatih. Kegiatan ini dilakukan dengan asumsi bahwa dalam beberapa hal, para siswa telah memiliki informasi dan keterampilan baru sebelum presentasi resmi jadi guru. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran tersebut lebih bersifat pengembangan dan penyempurnaan penguasaan kompetensi. Selanjutnya, guru sebagai pelaksana kurikulum. Guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang dalam suatu kurikulum resmi. Bahkan pandangan mutakhir menyatakan bahwa meskipun suatu kurikulum itu bagus, namun berhasil atau gagalnya kurikulum pada akhirnya terletak di tangan pribadi guru. Selanjutnya, guru sebagai supervisor. Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Bila kami ada kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih.